Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak dimanapun berada. Perkenankan saya Mardatila, CGP Angkatan 8 Kota Malang, asal instansi SMK Farmasi Maharani Malang, akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan model pembelajaran problem-based learning untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Adapun latar belakang, yaitu dari kesimpulan dan refleksi yang telah saya lakukan mengenai modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana guru sebagai penuntun, pendidikan memerdekakan manusia, pendidikan berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan pendidik sebagai petani. Berikut deskripsi aksi nyata selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran di kelas lebih berpusat pada hal-hal akademik seperti penilaian dan menyelesaikan materi yang telah direncanakan sehingga hanya sekedar memenuhi unsur kurikulum dan transfer ilmu semata. Seharusnya, dalam proses pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh segala aspek pembelajaran, serta di awal dilakukan tes diagnostik untuk mengetahui kodrat alam dan karakter masing-masing peserta didik. Sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, kurang bersemangat saat pembelajaran, dan sulit memahami materi pembelajaran. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mulai memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar dan transfer ilmu semata. Saya harus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kepada anak dengan baik, sabar, dan penuh cinta kasih. Selama proses perubahan, ada pun pemikiran yang timbul pada diri saya. Yang pertama, mengenali karakter dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi yang baik. Kedua, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. 3. Merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, serta menerapkan pembelajaran abad 21. Berikut praktik baik aksi nyata yang saya terapkan. Langkah pertama, saya melakukan perencanaan dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Berikut pelaksanaan aksi nyata. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sama Yes SMK Farmasi Maharani. Masa depan pasti.
Setelah kegiatan aksi nyata, di akhir kegiatan tampak hasil aksi nyata yang telah saya lakukan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar anak, menumbuhkan percaya diri dan melatih anak untuk berkomunikasi baik di dalam kelompok maupun di depan kelas. Hal ini dapat terlihat pada saat diskusi kelompok dan presentasi. Dan menumbuhkan sikap gotong royong dalam memecahkan permasalahan pada saat kegiatan diskusi. Adapun tantangan yang tampak selama kegiatan, masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam diskusi kelompok, serta masih ada beberapa anak yang kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sehingga adapun rencana tindak lanjut yang harus saya lakukan, yang pertama melakukan pendekatan pada anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok dengan memberikan kesempatan lebih untuk menyampaikan pendapat. Memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau pendapat melalui media yang mereka sukai, dan melatih anak berkomunikasi dengan membiasakan berbicara di depan kelas dalam kegiatan presentasi. Berikut testimoni dari teman sejawat. Menurut saya, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Ibu Marda menggunakan variasi atau strategi mengajar yang sangat bervariasi, inovatif, dan menginspirasi siswanya agar selalu berkreatif, berpikir kritis, dan menemukan hal yang belum diketahui. Dalam pembelajaran, Ibu Marda menggunakan metode salah satunya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan metode variatif lain. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu Marda selalu memberikan umpan balik kepada siswanya, tujuannya supaya mengingat materi pelajaran yang kemarin agar tidak lupa dalam pembahasan materi yang diajarkan. Berikut testimoni peserta didik. Perkenalkan, saya Audrey dari kelas 11B. Saya akan memberikan testimoni terkait pembelajaran dari Ibu Marda hari ini. Dari yang saya rasakan, pembelajaran Ibu Marda membuat siswa lebih aktif dalam memahami konsep dari materi terlebih dahulu. Lalu akan dibahas bersama. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Marda, saya rasa itu akan lebih mudah diingat karena siswa akan lebih paham bahwa dia paham di bagian mana dan tidak paham di bagian mana, sehingga saat dijelaskan dan diluruskan lagi, maka siswa akan merasa oh seperti itu, sehingga akan lebih mudah mengingat. Dan siswa juga akan lebih kritis karena awalnya mereka diajak untuk berdiskusi dan mengeluarkan pendapatnya mengenai konsep dari pembelajaran yang sedang dilakukan. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.1. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.